Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa program Sarjana Ilmu Komunikasi, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik pada mata kuliah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Di mana topik tersebut adalah berkaitan tentang komunikasi verbal ya. Dan inilah outline pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian komunikasi verbal, hambatan dan kekuatan kata dalam komunikasi verbal dalam pengembangan hubungan. Nah, kita berangkat dari definisinya dulu nih teman-teman. Komunikasi verbal itu kita fokuskan dulu pada kata verbalnya. Nah, kata verbal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu verbum, yang berarti kata. Secara umum, verbal mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan kata-kata, ucapan, ataupun bahasa lisan. Jadi, ya, komunikasi verbal ini kalau berdasarkan kata verbal tadi, sebuah proses pertukaran informasi atau pengiriman pesan dari komunikan kepada komunikator atau bisa dikatakan sebagai antar individu atau kelompok menggunakan kata-kata tertentu yang mengandung makna baik diucapkan atau ditulis. Nah, si kata-kata yang dalam konteks verbal ini itu bisa komunikasi yang diucapkan langsung oleh mulut ataupun juga dalam tulisan. Kenapa tulisan ini disebut juga sebagai komunikasi verbal? Mengapa pesan yang ditulis juga komunikasi verbal? Karena tulisan itu adalah kata-kata yang ditulis, adalah ucapan yang ditulis atau bahasa yang ditulis. Jadi pada hakikatnya sama, bedanya karena ditulis saja. Yang satunya yang lisan itu diucapkan secara langsung. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa tulisan adalah komunikasi non verbal. No, tapi tulisan itu adalah komunikasi verbal. Nah, kita berangkat kepada outline pembahasan hambatan dalam komunikasi verbal, teman-teman. Sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hambatan dalam komunikasi verbal. Tentu dalam melaksanakan atau proses komunikasi verbal yang terlibat antar individu atau satu komunikan dengan komunikatornya, itu ada 7 hambatan yang biasa terjadi dalam komunikasi verbal tersebut. Yang pertama adalah polarisasi ya. Polarisasi itu hambatan ini terjadi ketika seseorang berpikir ketika seseorang berpikir dalam kategori yang berlawanan atau biner. Jadi selalu ada dua posisi hitam putih gitu ya. Benar salah, baik buruk, dan menganggap bahwa tidak ada lagi keadaan atau nuansa di antara dua kategori tersebut. Jadi polarisasi ini adalah kesalahan atau kegagalan dalam komunikasi verbal yang meniadakan posisi di tengah-tengah. Jadi kayak gini contohnya. Kalau misalkan ngomongin kesalahpahaman dan konflik tuh biasa kayak ada ucapan yang keluar dalam verbal tuh, kamu mau mendukung aku atau menghalangiku. Jadi sebenarnya ini tuh dua posisi yang hitam putih, mendukung atau menghalangi. Padahal bisa saja orang yang diajak bicara tersebut tuh ada di tengah-tengah dalam posisi yang netral. Aku tidak mendukung kamu, aku juga tidak menghalangi kamu, silakan gitu. Aku tidak membela kamu ataupun tidak menyalahkan kamu. Jadinya konteks komunikasi verbal ini selalu terjadi ya. Polarisasi hambatan yang pertama itu sering kita lakukan. Jadi kita juga suka menuduh sama orang lain tuh, misalkan kalau gak gini pasti kamu gitu ya. Jadi intinya itu selalu hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak yang satu ya satunya, gitu ya. Kalau kamu nggak mendukung aku, gitu ya, berarti kamu akan menghalangi aku. Kalau kamu tidak, misalkan mencintai aku, berarti kamu membenci aku dong. Jadi nggak gitu ya. Kalau kita nggak mencintai seseorang bukan berarti membenci seseorang, tapi komunikasi ini sering terjadi polarisasi. Kemudian yang kedua adalah orientasi intensional. Orientasi intensional itu mengacu kepada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek ataupun kejadian sesuai dengan ciri yang melekat. Jadi kita lihat cirinya dulu, kemudian menyimpulkan, gitu ya. Ini biasanya terjadi kalau misalkan kita lihat ada seorang yang gemuk, dicontoh nih. Orang itu gemuk, pasti orangnya pemalas yang kerjanya suka makan dan tidur. Nah, ini nggak boleh, ini merupakan hambatan dalam komunikasi verbal. Saat kita berkomunikasi itu nggak bisa lihat dulu cirinya baru langsung kepada objek, peristiwa, dan sebagainya. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah dengan orientasi ekstensional, yaitu dengan terlebih dahulu melihat secara spesifik objeknya, manusianya dulu, dan sebagainya, baru memperhatikan ciri labelnya. Contohnya begini, yang orang gemuk tadi tuh jangan dilihat cirinya si gemuknya, tapi lihat orangnya, apakah dia rajin atau tidak. Kita perhatikan, oh ternyata dia rajin. Langsung kita menyimpulkan, walaupun dia gemuk, ternyata dia aktif dan sat misalkan. Dia sangat produktif gitu, sangat gesit dalam kerjaannya. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam banyak hal. Termasuk saat misalkan kita ketemu sama orang, aku nggak mau ketemu sama orang tersebut, foto profilnya aja jelek, pasti orangnya jelek gitu. Jadi kan itu ciri-cirinya dulu, foto profil Instagram dijadikan ukuran, padahal kan harusnya ketemu dulu. Nanti kita simpulkan ternyata orangnya lebih ganteng daripada feed di Instagram ya, atau lebih ganteng daripada profil di Facebook gitu ya. Itu yang betul, seharusnya seperti itu. Nah, jangan sampai kita melakukan orientasi intensional ini, tapi sebaliknya kita harus melakukan orientasi ekstensional.
ekstensional ya. Yang ketiga adalah implikasi pragmatis. Hambatan dalam komunikasi verbal yang ketiga ini sering terjadi saat kita membuat kesimpulan yang belum tentu tahu atau belum tentu kebenarannya. Misalkan dalam satu kasus ya, ada dua kejadian dalam satu kasus yang berkaitan berbarengan. Ini kasusnya si Gista dan Edo. Si Gista putus dengan Edo hari ini adalah fakta, teman-teman. Tetapi kemudian kita membuat implikasi pragmatis setelah fakta yang ini kan. Yang pertama itu putusnya Gista sama Edo itu memang fakta, kejadiannya memang kita tahu bahwa dia putus. Tetapi ketika ada kejadian yang kedua, kita menyimpulkan bahwa Gista putus dengan Edo tuh karena Edo bangkrut, karena keluarga Edo bangkrut gitu ya. Nah, yang kedua inilah yang dinamakan kesimpulan yang dibuat belum tentu kebenarannya. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa si Gista putus dengan si Edo itu karena keluarga Edo bangkrut. Bisa jadinya karena masalah percintaan atau masalah yang lain. Kita bisa tahunya dari mana? Nanti ketika si Gista misalkan ternyata pacaran lagi sama seseorang yang tidak terlalu kaya seperti Edo, berarti dia tidak melihat si Edo dari hartanya. Nah, makanya seperti itu. Saya kasih contoh lagi yang lain deh. Misalkan hari ini gitu ya, adik menangis, itu fakta. Adik kamu menangis, ya, si adik itu menangis. Kemudian yang keduanya gitu ya, adik menangis karena misalkan tidak diberi jajan oleh ibu. Nah, ini nggak bisa diklarifikasi, harus benar-benar tahu sama orangnya. Jadi implikasi pragmatis ini tuh kita hanya melihat saja, menyimpulkan dari penglihatan saja tanpa meng-cross checknya. Menangisnya itu si adik bisa jadi karena sedih, mungkin dia dapat masalah di sekolahnya, dibully dan sebagainya, bukan karena kesimpulan yang kedua tadi. Jadi implikasi pragmatis itu kesimpulan yang keduanya itu selalu salah. Kalau misalkan kita kasih contoh lagi yang lainnya, misalkan ketika kita lihat seseorang teman jalan sama cewek, teman kita cowok misalkan, itu fakta teman kita si A jalan sama cewek di jalan ketemu. Tapi fakta yang kedua, tapi pernyataan yang kedua kita bilang mereka pacaran. Nah, mereka pacaran ini adalah implikasi pragmatis. Belum tentu mereka pacaran, mungkin saudara atau mungkin teman lama dan sebagainya. Oke, itu hambatan komunikasi verbal yang ketiga. Yang keempat adalah kita ngomongin tentang bypassing. Bypassing itu kayak potong kompas bahasa Indonesia ya, tapi lebih baik kita lihat penerjemahannya atau artinya ya. Jadi si hambatan ini tuh terjadi ketika kedua belah pihak dalam komunikasi itu gagal berkomunikasi makna, gagal mengkomunikasikan makna yang mereka maksudkan. Nah, dalam konteks gagal mengkomunikasikan makna tersebut tuh ada dua posisi atau dua kondisi. Yang pertama, bisa saja kata-kata yang digunakan oleh dua orang tersebut tuh sama tapi beda makna. Atau justru yang kedua, kata-katanya tuh kata-katanya beda tetapi maknanya sama. Sekali lagi ya, diulang. Kegagalan mengkomunikasikan makna ini bisa terjadi satu pada kondisi kata-katanya yang digunakan sama tapi beda makna, atau kata-katanya beda tapi maknanya sama. Gitu ya. Contoh, penggunaan kata dewek nih digunakan oleh dua orang yang beda etnis, misalkan Sunda sama Jawa. Ternyata mereka menggunakan dewek itu salah persepsi, salah makna, salah mempersepsikan maknanya, yaitu bahwa dewek di orang pertama yang Sunda itu adalah saya. Sementara dewek di orang yang kedua saat dia menggunakan dewek itu yang dimaksudkan maknanya itu adalah kamu, karena dewek di Jawa tuh dewek itu kamu gitu. Nah, ini contohnya ya. Atau bisa yang ini kan berarti yang kata dewek ini adalah kondisi yang pertama, kata-katanya sama tapi maknanya beda. Tapi kalau kata-katanya beda ya tapi maknanya saya gitu. Maknanya sama, itu bisa si orang pertama menggunakan kata dewek, yang keduanya pakai kata ira, tapi mereka ngerti. Walaupun kata-katanya sama, tapi sama-sama bilang kamu gitu. Si orang Sunda bilang dewek adalah untuk dimaksudkan kamu, tapi ira digunakan oleh orang Cirebon, itu dimaksudkan juga kamu gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kesemuan atau allness gitu ya. Kesemuan atau allness ini adalah pengeneralisiran. Hambatan komunikasi verbal yang kelima ini terjadi kalau kita mengeneralisir orang, objek, atau peristiwa. Dianggap semuanya sama, semua peristiwa itu akan begitu gitu. Contohnya, seorang cewek berkata semua cowok sama aja, padahal kan belum tentu ya cowok yang lainnya sama seperti yang dia generalisirkan. Ini kegagalan hambatan komunikasi verbal. Yang kelima ada allness. Atau mungkin yang peristiwa nih. Misalkan ketika ada angin dan mendung, kita bilang pasti akan hujan. Ternyata tidak hujan karena setiap peristiwa ya ada angin ataupun mendung belum tentu kesananya hujan. Bisa aja cuma mendung aja sama angin aja. Begitu. Atau misalkan ketika lihat seseorang, misalkan ada orang yang biasa melakukan satu hal yang sama dan kita menebak pasti dia gitu lagi hari ini, dan belum tentu gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir suatu objek, orang, atau peristiwa. Kemudian yang keenam, hambatan komunikasi verbalnya adalah evaluasi statis. Hambatan ini terjadi ketika seorang membuat penilaian atau evaluasi yang statis terhadap suatu peristiwa atau situasi. Statis itu kan diam ya. Ini kita selalu menganggap
bahwa situasi atau peristiwa tersebut tuh tidak dapat berubah, tidak mengakui bisa berubah. Jadi kita anggapnya akan selalu begitu gitu ya. Contohnya begini, seseorang mengatakan saya nggak mau jalan sama dia, soalnya dia badannya bau. Ini hampir mirip ya sama yang tadi Allness. Kalau Allness tuh sebenarnya menyamakan rata, benar-benar general. Kalau dia tuh pasti gitu, orangnya pasti gitu. Kalau ini mah pernah ada kejadian satu kali, tetapi dia menganggap bahwa dia akan kejadian itu akan terulang lagi, nggak akan berubah. Ketika saya ini jalan sama seseorang dan saat itu kesan pertama bau, ketika mau jalan lagi dia bilang nggak mau jalan sama dia karena dia badannya bau, tanpa pernah ya mengakui atau menyadari bahwa kemungkinan dia berubah tuh ada, kemungkinan dia nggak bau tuh pasti ada, dia pasti situasinya bisa berubah. Nah maka kamu jangan sampai berbicara seperti itu karena kamu masuk kepada hambatan komunikasi verbal evaluasi statis. Jadi selalu mengevaluasi sesuatu tuh kayak diam, nggak mungkin berubah. Pasti dosen ini membosankan gitu, misalkan di saat pertemuan selanjutnya tuh kalau masih sama aja kayak gitu, sebetulnya memang dosennya yang salah. Tetapi ketika pikiran kamu selalu begitu kepada semua dosen, wah di semester depan mikir gitu lagi dan sebagainya, ya harusnya yang baik adalah dalam komunikasi verbal tidak melakukan evaluasi statis. Kamu berpikir bahwa seseorang tersebut akan berubah. Jadi pikiran tersebut dinetralkan saja karena akan mengganggu pikiran kamu. Lagi pula sesuai dengan yang dikatakan di pelajaran persepsi, ada yang namanya self-fulfilling prophecy, yaitu ramalan yang akan menjadi kenyataan. Kalau pikiran kita seperti itu ya akan menjadi seperti itu seterusnya. Kemudian yang ketujuh nih, yang terakhir adalah hambatan komunikasi verbal indiskriminasi. Ini kebalikan ke diskriminasi ya. Kalau diskriminasi itu kan kayak membedakan gitu, membuat perbedaan, membuat perbedaan atau memperlakukan seseorang beda gitu ya. Ini nggak boleh kalau dalam hal negatif membeda-bedakan tuh. Tetapi kalau dalam konteks komunikasi justru kita harus melihat perbedaan tersebut. Jangan indiskriminasi. Kalau indiskriminasi berarti menyamakan, tidak membedakan, kebalikannya dari membedakan. Jadi memandang semua orang tuh sama gitu ya. Kalau dalam konteks positif mah bagus bahwa kita itu melakukan semua orang tanpa memandang ciri-ciri pribadi tertentu. Tetapi dalam konteks negatif berarti kita enggan untuk mengakui perbedaan dan memperlakukan orang atau kelompok tertentu secara adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Saya kasih contoh ya, ini belum ada contohnya. Yang 7 nih, contohnya adalah kalau komunikasi verbal itu ketika kita indiskriminasi, ketika kita tidak membeda-bedakan orang dari komunikasi, kita akan berkomunikasi sama saja dengan orang-orang yang berbeda. Misalkan kita ngomong bahasa Sunda, kita ngomong sama orang yang sama bahasa Sunda, dan ketika ketemu orang Jawa malah tetap ngomong bahasa Sunda, itu kan indiskriminasi, tidak membedakan. Harusnya kamu membedakan komunikasi dengan orang Sunda dan dengan orang yang beda dengan etnisnya dengan kamu, setidaknya dengan bahasa Indonesia. Atau ketika kamu menggunakan bahasa formal harus digunakan di posisi formal, dan ketika bertemu dengan teman-teman informal, sepermainan jangan formal bahasanya, ya bahasa gaul atau bahasa pertemanan, karena kamu akan dianggap tidak menghargai mereka. Kok kamu kayak sesuatu pakai bahasa Inggris, misalkan bahasa bahasa Indonesia, mentang-mentang dari Jakarta lama bekerja di sana 3 bulan, pas balik ke kampung malah tetap bahasa Indonesia. Itu kan indiskriminasi dan ini nggak boleh. Dan ini merupakan salah satu hambatan komunikasi verbal ya. Nah, kita ngomongin kekuatan kata dalam komunikasi verbal. Ada sekitar 6. Yang pertama, kata mendefinisikan dan membedakan seorang. Maksud di sini dalam komunikasi verbal bahwa kata itu punya kekuatan adalah dengan sebuah kata kita bisa mendefinisikan diri kita sendiri atau self, atau juga other ya, orang lain. Contoh, misalkan kata mendefinisikan dan membedakan seorang itu dari nama, teman-teman. Uniknya bahwa nama itu bisa membedakan kamu dengan yang lainnya. Misalkan nama saya Atef. Atef, ketika kamu masih banyak yang namanya Atef, ternyata si P yang terakhir itu pakai F. Oh, si Atef ini tuh Atef yang ini yang pakai F, yang ciri-cirinya begini. Sementara yang P itu adalah Atef pemain Persib. Itu juga kata itu mendefinisikan orang. Bahkan ketika ada yang sama Atef dengan Atef lagi, kita definisikan lagi dengan kata keduanya. Atef mana? Oh, Atef Fahrudin. Oh, Atef Saifuddin. Oh, yang itu. Jadi kita akan tahu ke gambar definisi bahwa Atef Fahrudin itu yang ini gambarannya, dan Atef Saifuddin itu yang ini. Nah, ya kan di sini bisa disimpulkan bahwa kata itu punya kekuatan. Kemudian kekuatan kata yang kedua dalam komunikasi verbal tuh mempengaruhi orang. Bahwa kata-kata kita dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang dipilih, yang diolah, yang disusun secara sistematis bisa mempersuasi orang, bisa mempengaruhi. That's why para politisi, para retorik ya, orang yang suka berretorika, orang-orang yang pandai berpidato itu memilih kata-katanya dengan baik, mengolah agar bisa mempengaruhi audiensnya. Dan kata juga punya kekuatan dalam poin kredibilitas, membangun kredibilitas, yaitu kepercayaan melalui klise, dialek, berdalih. Kalau klise tuh kata-kata yang klise itu akan menurunkan kredibilitas. Misalnya kita ngomong itu klise, kalau bahasa sekarangnya bukan klise, apa ya? Misalkan apa ya bahasa sekarang tuh anak muda tuh bilangnya
Pokoknya kalau kita mengatakan kata-kata yang tidak sesuai faktanya, itu menurunkan kredibilitas kita. Misalkan public speaking di depan umum, yaitu politisi, ternyata yang diungkapkan dia tidak sesuai dengan perilaku dia di masa lalu, atau kita tahu bahwa itu ada kata-kata yang klise ya, kita nggak akan percaya sama dia, nurunin kredibilitas kita terhadap dia. Jadi kata-kata yang klise bisa menurunkan. Kalau dialek ini adalah intonasi ya, dialek itu kayak aksen. Dengan dialek kita bisa meningkatkan kredibilitas kita dengan catatan dialek kita harus sesuai dengan audiensnya. Contoh, kalau kamu bertemu misalkan dengan orang-orang yang dialeknya misalkan dengan dialek tertentu, kamu akan lebih dihargai. Contoh, ngomong bahasa Inggris, kalau sesuai dengan orang Inggrisnya, ketika berbicara depan orang-orang Inggrisnya, kamu sangat dihargai kalau kamu dianggap sebagai orang yang capable, bahwa pronunciation bahasa Inggrisnya baik dan sebagainya gitu ya. Begitupun dengan intonasinya. Kalau misalkan Inggrisnya Inggris Jawa, kelihatan banget, oh kamu Inggrisnya Inggris Jawa ya, Inggris Sunda ya, oh Inggris Indonesia. Ada ciri khasnya, dialek itu menentukan. Semakin bagus misalkan dialeknya mendekati penutur aslinya, akan semakin dipercaya atau kredibilitasnya semakin tinggi. Berdalih itu artinya kan kayak mengalihkan. Kalau misalkan kata-kata kita bisa buat sebagai dalih, sebagai media untuk berdalih, sehingga kredibilitas kita akan dipercaya, akan meningkat. Contoh, kalau misalkan kita sesuatu hal yang kita tidak bisa jawab ketika kita ditanyai, kita bisa berdalih. Berdalih itu berarti menghindar fakta atau menghindari sebuah fakta kalau kita tidak mampu menjawab soal itu, tapi dengan mengalihkan. Misalkan, baik, mungkin akan dijawab oleh teman saya ya di sebelah gitu, atau itu kan namanya berdalih. Atau kalau begitu topik ini menarik untuk dibahas dan kita akan bahas di minggu depan. Nah, itu juga berdalih mengalihkan, menghindar untuk terlihat tidak kapabel saat itu, sehingga orang-orang akan tetap kredibel sama kamu. Oh, ya udah, karena waktunya habis, mungkin karena mau dijawab sama teman dan sebagainya, padahal kita saat itu tidak mampu. Tapi kalau kita tidak berdalih, mungkin akan tidak kredibel saat itu. Kemudian mengekspresikan perasaan dan kedekatan. Ya, kita tahu ya, kalau kita punya perasaan dan membangun bonding, kedekatan dengan seseorang tuh dengan kata-kata. Tanpa kata kita tidak bisa mengungkapkan bagaimana rasa kita, apakah kita mensukai seseorang atau benci. Kan kita tahu orang yang menyukai kita karena mereka mengungkapkan lewat kata-kata, baik ditulis di chat, di Facebook, atau di WA, ataupun dalam lisan mereka. Dan kedekatan ini juga dari kata-kata yang mereka keluarkan. Apakah kata-kata dalam komunikasi verbal mereka kata-kata yang dianggap sebagai konteks yang dekat, atau justru formal yang menandakan adanya gap, yang menandakan adanya jarak, bahwa tidak terlalu dekat antara kita dan kamu tuh. Beda ya, kalau dalam bahasa tuh ada yang kasar banget sama yang udah deket banget tuh sampai tidak tersinggung sama sekali. Itu juga bisa mengekspresikan kedekatan. Kemudian yang memberikan kenyamanan dan penyembuhan, teman-teman juga tahu kalau misalkan healing, psikiater ataupun psikologi itu disembuhkan dengan cara konsultasi melalui kata-kata. Apa masalahnya akan diidentifikasi, dianalisis dengan ngobrol gitu ya. Kenyamanan, kita akan merasa nyaman tuh dari obrolan loh. Ada istilah kata dari suara yang kita orang yang kita suka, orang yang kita sayang, orang yang dekat dengan kita tuh, dengan mendengarkan suaranya saja walaupun jaraknya jauh. Misalkan teleponan, LDR, akan merasa nyaman, tentram, merasa ada di dekat dia, dan sebagainya. Yang terakhir, pengembangan hubungan melalui komunikasi verbal. Nah, pengembangan hubungan melalui komunikasi verbal ini berlaku bagi orang yang mau memulai hubungan, baik itu pertemanan atau percintaan. Kita akan memulainya dengan kata-kata sapaan, dengan say hi, dan sebagainya, dengan kayak basa-basi. Itu kan ada kata-kata, dan kekuatan kata di sana berperan sebagai pengembang hubungan. Bahwa kita bisa mengembangkan hubungan itu dari greeting atau salam-salam atau kata-kata di awal sapaan. Kamu tahu kan, kalau kamu tidak memulai berkenalan, kamu tidak akan pernah bisa mengetahui namanya. Kalau kamu tidak mulai menyapa, kamu tidak akan pernah tahu asal-usul dia dari mana, asalnya di mana, dia hobinya apa. Ternyata dia misalkan sudah punya pacar atau belum, kamu tidak akan pernah tahu kalau tidak menggunakan kata-kata pertama dalam menyapa orang tersebut. Begitu. Terakhir, ada gaya bahasa. Teman-teman, ngomongin gaya bahasa, itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya. Jadi, memiliki gaya tertentu yang membedakan keduanya. Kalau laki-laki itu cenderung report dalam komunikasi verbal tuh, dalam ngomong, dalam berkata-kata itu, baik lisan maupun tulisan, itu mereka cenderung report, dan si perempuan itu cenderung rapport. Report dan rapport itu beda ya, teman-teman. Dari cara bacanya aja juga. Kalau report tuh kan lebih melaporkan. Nah, laki-laki suka obrolan mereka dalam komunikasi verbal, misalkan dalam percakapan, banyak itu kayak ngelaporin, saya tuh gini, banyak kayak nasehatin, kayak banyak kasih info tentang dia, aktivitas apapun. Kadang-kadang banyaknya tuh lebih banyak bercerita gitu. Kalau dalam konteks ini tuh perkenalan dan sebagainya, lebih aktif. Sementara perempuan dalam komunikasi verbal saat percakapan itu banyaknya report. Report itu lebih ke bukan ngomong melaporkan, tetapi dia berbicara, tetapi dengan intensi membangun sebuah hubungan. Maksudnya begini, ngobrolnya perempuan adalah lebih ke menikmati nuansa, lebih ke mendengarkan gitu ya.
lebih ke bagaimana emosional terjalin dan sebagainya. Mereka tuh lebih pakai rasa, lebih kayak sedikit sedikit melaporkan tentang mereka, sedikit menasehati. Jadi gini, kalau perempuan dan laki-laki bertemu, ya laki-lakinya banyak ngomong sana kemari dan perempuannya menanggapi, dan kebanyakannya ya dia yang lebih mengutamakan bonding. Saat berkumpulnya itu adalah saat momen terbaik bagi perempuan. Sementara laki-laki itu momen terbaik ketika dia bisa bercerita banyak dan bisa membuat perempuannya kagum. Mengagumkan perempuan dari kata-katanya adalah report, dan raport itu dia merasa senang dengan mendengarkan seorang laki-laki tersebut, kemudian menanggapi dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak report ya yang kedua. Begitu perbedaannya. Nah, ini ada sebuah tas ya, ada diskusi buat mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Majalengka. Tasnya ini harus dikerjakan maksimal hari Senin ya, pukul 9 malam. Hari Senin pukul 9 malam tanggal 1 Mei ya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 7 hambatan dalam komunikasi verbal, yaitu polarisasi sampai dengan indiskriminasi. Dengan contohnya sudah dijelaskan. Maka tasnya dah kalian memberikan masing-masing contoh lain. Contoh lainnya dari 7 hambatan komunikasi verbal ini. Misalkan polarisasi contohnya, misalkan bisa dalam bentuk kalimat yang biasa orang gunakan, atau contoh cerita atau kasus dan sebagainya. 1, orientasi intensional 1 dan sebagainya. Nanti dikirimkan melalui Japri ya kepada WhatsApp dosen pengampu mata kuliah ini, kepada WA ya, di WA, dan jangan lupa mencantumkan identitas nama dan kelas. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.